وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أما بعد, alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, yang mana pembahasan kita masih di dalam bab nawaqidil wudu, yang insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan ke hadis yang kelima di dalam bab ini. Secara urutan bab, ini hadis yang kelima sesuai dengan penomoran kitab terbitan yang ada di hadapan saya pada malam hari ini. Jadi kalau jamaah sekalian nanti punya terbitan yang lain, itu boleh jadi nomor atau urutan penomoran itu berbeda satu sama yang lain. Hadis yang kelima dalam urutan bab, namun dalam urutan kitab ini dari awal hadis sampai dengan hadis yang kita pelajari, ini adalah urutan yang ke-65. Artinya dari awal kitab Taharah ini, kalau dihitung diurutkan, ini hadis yang ke-65. Kalau dihitung dari awal bab, ini bab yang kelima. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a," jika salah seorang dari kalian mendapati di dalam perutnya itu sesuatu. Ya, memang di dalam perut kita kan ada sesuatu. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi sesuatu yang mengganggu ketika seseorang sholat. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi, maka hal tersebut memberikan gangguan bagi dia, menyusahkan dirinya. Apa yang menyusahkan? Menimbulkan keraguan. Akharaja minhu syai'un am la, apakah keluar sesuatu dari perutnya itu melalui, mohon maaf, dari lubang dubur, keluar sesuatu atau tidak. Akharaja minhu syai'un am la, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fala yakhrujanna minal masjid, janganlah salah seorang dari kalian itu bersegera untuk keluar dari masjid atau tergesa-gesa terburu-buru keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar adanya suara, au yajidarihan, atau dia mendapati bau. Yang pertama mendengar suara atau dia mencium bau. Salah satu dari kedua ini didapati, maka hal tersebut sudah meyakinkan bagi dirinya, oh dia sudah buang gas, maka sudah ditetapkan hukumnya dia batal. Maka silahkan keluar untuk memperbaharui wudu. Al-hadits akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau menyatakan makna dari hadis ini adalah apa? Tidak disyaratkan
harus mendengar atau mencium bau. Tetapi apabila seseorang telah yakin, meskipun suaranya itu nanti samar-samar atau baunya mungkin tidak ada, tetapi dia sudah yakin bahwasanya ini memang keluar, maka dia telah batal wudunya. Tetapi jika tidak, kok ada sesuatu saja ini sepertinya kok keluar, kalau baru sepertinya, maka ini belum sampai kepada derajat yakin. Kalau belum sampai derajat yakin, maka belum bisa ditetapkan hal tersebut ini sebagai pembatal wudu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, hadzal hadis qa'idatun 'azimatun fi syariah. Ini hadis ini adalah kaidah yang agung di dalam syariat ini. Jadi nanti dari hadis ini antum bisa tetapkan suatu kaidah untuk permasalahan-permasalahan lain selain permasalahan taharah ini. Ini kan permasalahan bersuci ya. Nanti di permasalahan-permasalahan yang lain tetapkan kaidah yang agung ini. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang sudah pernah belajar qawaid asy-syar'iyyah, kaidah-kaidah al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Salah satu kaidah fikih yang di bab asal itu ada kaidah yang berbunyi al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu itu adalah keberadaan sesuatu yang ada terlebih dahulu di atas sesuatu yang ada kemudian, makana ala makana. Jadi maksudnya dari kaidah ini apa? Ini kan Nabi mengatakan fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid. Maka ini orang sedang dalam keadaan sholat. Orang yang sedang dalam keadaan sholat, yang yakin itu dia sudah berwudu atau belum berwudu. Yang yakin tentunya dia sudah wudu dulu gitu loh. Nggak boleh dia berani-berani lancang Allahu Akbar takbir ikut sholat kalau dia belum wudu. Artinya yang sudah tetap lebih dahulu pada dirinya adalah kondisi dia itu suci. Ini baqo itu baqiyah, menetap. Yang sudah menetap ada di dalam dirinya adalah keadaan suci. Ketetapan dirinya itu suci ini tidak digugurkan oleh suatu apapun, kecuali yang sesuatu yang menggugurkan keadaan sucinya ini memang derajatnya yakin gitu. Kalau masih derajatnya masih ragu-ragu, ini tidak bisa menggugurkan sesuatu yang telah ditetapkan secara yakin gitu. Kondisi dirinya itu suci itu sudah ditetapkan secara yakin, tidak bisa digugurkan kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Oleh karena itu Rasulullah SAW di sini menegaskan harus yakin itu keluar. Cara mengetahuinya dia yakin kalau itu keluar apa? Ciri-cirinya yang sudah tidak terbantahkan lagi. Kalau dengar suara, itu sudah gitu. Itu nggak terbantahkan lagi, mesti ada sesuatu yang keluar. Atau sudah mencium bau, itu sudah pasti ada yang keluar. Kalau di dalam nggak akan keciuman baunya. Sesuatu itu sudah keluar. Maka dua ini yang ditetapkan oleh Nabi sebagai bukti landasan yakin bahwasanya ada sesuatu yang keluar, yaitu udara itu sudah keluar dari lubang dubur. Maka kaidahnya di sini sesuatu yang sudah ditetapkan secara yakin itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Nah, maka kaidah yang seperti ini coba kita kalau mau terapkan di perkara-perkara yang lain. Misal seringkali sebagian dari orang tua kita mungkin, jangan turun ke tanah nak, itu nanti ada najisnya.
Sekarang najisnya yang ada di tanah itu yakinkah atau dugaan? Jadi seperti itu. Yakin atau dugaan? Lah kan kita tidak tahu ada burung berak di situ gitu kan. Ya sudah, tidak ada yang tahu, berarti tidak ada gitu. Kalau nggak ada, tanah itu hukum asalnya suci. Ju'ilat liyal ardu tahuran wa masajida, itu kata Nabi. Salah satu di antara 5 kekhususan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada agamanya Nabi Muhammad itu, satu, Allah menjadikan tanah itu suci dan tanah itu sebagai masjid, tempat untuk sholat. Kapanpun kalian mendapati waktu sholat itu sudah masuk, sholatlah di situ. Nggak usah cari masjid-masjid, tidak usah cari masjid tertentu gitu kan. Karena semua tanah yang ada di muka bumi ini adalah masjid dan boleh digunakan untuk sholat, kecuali tempat buang najis. Ya, tempat buang najis kan antum tidak bisa Allahu Akbar di dalam WC gitu, tidak bisa. Waliyadzubillah, itu penghinaan, istihza terhadap apa? Terhadap syiar agama ini kalau nanti melakukan ibadah di dalam WC. Nah, jadi demikian dulu ketika saya di pondok dahulu juga kakak kelas saya juga seperti itu, pernah menyampaikan pakai sejadah, ini lantai ini najis gitu. Oh, apa iya, mana najisnya? Bau enggak, warnanya enggak ada najisnya. Tapi ketika itu saya belum tahu apa-apa kan, belum tahu kaidah yang demikian. Sambil menginjak lantainya, pakai sejadahnya, jangan nggak pakai sejadah itu. Ini karena lantai ini najis, lalu lalang orang pakai kaki itu melewati lantai ini. Jangan-jangan nanti ada yang terinjak kencing di sana ke bawah sini, pakai sejadah. Lah terus sejadahnya nanti gimana ditaruh situ kan kena najisnya juga gitu. Nah, maka yang demikian ini sesuatu yang belum ditetapkan secara yakin itu belum bisa ditetapkan hukumnya. Nah, dalam hal yang najis ini apa patokannya? Kita sudah baca di awal bab al-miyah. Ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang kedua ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis Abi Umamah Al-Bahili yang setelahnya lagi itu. Di hadis Abu Umamah Al-Bahili ada tambahan illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali air itu nanti dikalahkan oleh sesuatu dalam hal warnanya, rasanya atau baunya. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, binajasatin tahdutsu fihi, dengan najis yang masuk ke dalam air tersebut. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'muhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali dia berubah warnanya, baunya dan warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menyatakan la a'lam khilafan, saya tidak mendapati khilaf dalam perkara ini. Dalam perkara apa? Yaitu penetapan sesuatu itu najis atau tidak dengan 3 patokan ini: bau, rasa, dan kemudian warna. Salah satu dari 3 ini. Jadi kalau itu belum ada, belum bisa ditetapkan, kita itu masih dalam derajat ragu-ragu. Kalau masih dalam derajat ragu-ragu, belum bisa dipastikan hukumnya itu ada di situ. Kemudian juga sebagian dari kalangan ada yang kemana-mana itu bawa sarung. Alasannya apa? Celana saya ini kan naik motor bisa keciprat sana, keciprat sini, ada najisnya ini. Maka kalau sholat celana dilepas, terus kemudian pakai sarung. Yang ini bagus. Bagus kenapa? Kalau dalam rangka hati-hati bagus. Tetapi kalau menetapkan di celana itu ada najis gitu kan, siapa tahu dengan dengan dasar siapa tahu ini nggak ada yang tahu gitu loh.
Jadi belum bisa ditetapkan hukumnya ini celana kena najis kecuali dengan sesuatu yang pasti, yang yakin. Kan siapa tahu tadi kecipratan, padahal tidak ada. Cara mengetahuinya bagaimana? Ada nggak? Dilihat nggak tuh warnanya gitu? Maka ini menggunakan indera penglihatan. Ketika dilihat, oh ternyata tidak ada. Gunakan indera penciuman. Ada nggak bau najisnya? Nggak ada juga. Nggak ada ya, gunakan lidah pengecap. Tapi saya nggak yakin ada yang mengecek keberadaan najis itu dengan indera pengecap itu. Meskipun di dalam asar yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi itu ada kategori ketentuan menggunakan to'mun. To'mun itu rasa itu yang menggunakan adalah indera pengecap. Saya tidak yakin ada yang pernah melakukan yang demikian. Nah, tapi para ulama menetapkan 3 patokan ini.